Kita coba ini. Mamam. Tuh. Oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Ciledug ini ya, Kreo, tepatnya di Jalan Pesantren. Dan di sini gue pengen datengin salah satu tempat makan. Pemiliknya itu sudah komentar di kolom community gue dan bercerita bahwa dia itu adalah korban pandemi COVID. Ya, dia kena pemutusan kerja dari salah satu restoran Jepang di Jakarta. Dan dia membuka usaha sendiri. Usahanya itu bergerak di bidang tentunya kuliner dan dia menjual ramen sama sushi. Namanya itu Dekima Sushi Food. Di sini gue datengin, gue pengen coba dan gue pengen review. Dan semoga setelah gue review, setelah gue datengin dan setelah gue bikin konten ini, kalian pada tahu ya bahwa ada tempat sushi nih di Jalan Pesantren ini gitu. Dan kalian juga bisa beli dan bisa ikut membantu melariskan Dekima Sushi ini. Yaudah, daripada lama-lama kita langsung aja cari outletnya. Ini kalau nggak salah udah dekat sesuai map. Tapi sebelum gue lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like. Kalau tidak suka bisa dislike. Kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner enak, kalian juga bisa komen di bawah. Kalau kalian juga punya usaha UMKM yang mau gue bantu juga, langsung juga komen di bawah selengkap-lengkapnya. Yuk, capcus yuk. Itu dia Dekima Sushi. Sepertinya masih tutup. Coba kita samperin aja, kita masuk deh. Dekima Sushi, sushi dan ramen. Permisi. Iya. Yang komen di tempat saya siapa? Iya, benar. A few minutes later. Jadi jualan apa nih, Mas? Jadi ada sushi sama ramen. Sushi sama ramen. Iya. Ini buka dari tahun berapa? Baru tahun kemarin, akhir tahun kemarin atau November. Ini outlet pertama. Ini outlet pertama ini kita sama kawan-kawan SMA waktu itu kan lagi pandemi juga bareng-bareng. Kan juga kita ada koki juga, dia udah kerja dari lama, makanya kita bikin usaha bareng-bareng. Salah satu ownernya teman Mas ada mantan koki. Ada. Mana dia? Boleh? A few minutes later. Halo, Bos. Namanya siapa? Rais. Rais. Jadi Ya. Masnya pernah kerja di mana, Mas? Saya dulu di Ichiban Sushi kok. Ichiban Sushi. Iya. Itu berapa lama di sana? Hampir 2 tahun. Satu tahun lebih ya. Terus kena PHK-nya kapan? Di bulan Maret kok. Gara-gara pandemi dong, Iya, pasti ya. Iya. Outletnya tutup, jadi saya dirumahkan gitu. Di mana outletnya? Di Kuningan City. Oh, yang di Kuningan City. Iya, Ichiban Sushi Sama Kuningan saya. Oh. Ini menu-menunya menu-menu Ichiban atau gimana? Iya, saya ngambil referensinya dari Ichiban Sushi juga, Pak. Dengan harga Dengan harga sekitar 20 ribuan. 20 ribuan, pasti lebih murah dong daripada Iya, Ichiban. lebih murah. Respon masyarakat sekitar gimana, Mas? Penjualannya? Kalau awal-awal sih mungkin ya agak kurang ya, namanya kita di dalam gang segala macam. Cuman kita sendiri yang kita jemput orang-orang sekitar, kayak kita masih gratis satu dulu. Terus sekarang? Terus sehari 3 hari ya, sekarang lumayan meningkat lama-lama. Selama buka puasa ini juga kita buka di depan juga sih, kayak sushi, kayak buat cemilan buat buka. Ini buka tiap hari? Buka setiap hari. Jam berapa bukanya? Kalau buat sekarang biasanya jam 5-an sampai jam 11. Kalau normal? Normalnya biasanya kita dari jam 3. Jam 3, emang sore ya? Iya, sore. Favoritnya apa ramen? Biasanya ada chicken yang pengen sering dicobain kalau misalkan ada yang suka kuah, cuman kalau yang sering yang dry chicken. Kuah soyu kuah bening dong ya? Iya, dari kayak kecap asin ada Iya. campurannya gitu, Pak ya. Saya mau coba yang kari deh. Yang kari boleh. Susinya favorit apa? Nah, ini juga ada top gun roll, dia si crab stick Boleh? sama biasa sama ini chicken katsu fried jadi goreng. Boleh. 2 itu aja. Sip. Udah itu aja 3 ya. Baik, Kak. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Oke, jadi ini ramennya sama susinya udah jadi. Ini gue pesen chicken katsu kari ramen. Ini yang kuah. Kalau kalian nggak suka kari, ada juga yang soyu. Dan ada juga yang dry, yang bener-bener nggak pakai kuah. Untuk
Katsunya itu ada dori, ada ayam, sama crab stick. Yaudah, ini gue pengen coba dulu untuk ramennya. Ini ramennya harga berapa? 22.000. Oke, untuk harga sih menurut gue terjangkau banget ya untuk ramen Jepang 22.000. Dapet chicken katsu, dapat nori, telur utuh tuh satu. Tuh sayurannya ada tomat, tomat, wortel. Ditaburin daun bawang juga ya. Oke, kita coba dulu deh untuk mie-nya. Mie-nya kelihatannya tipis-tipis halus gitu. Kita coba ini. Let's try. Mamam. Coba kuahnya. Wow. Katsunya ya, chicken katsunya. Gini. Ini gue suka banget sih sama tekstur mie-nya. Tekstur mie-nya tuh lembut banget dan tekstur halus-halus gitu ya, kecil-kecil. Enak banget teksturnya. Dan karinya juga enak guys. Ini karinya bener-bener kari Jepang ya. Tipe-tipe kari Jepang yang bumbu rempah karinya tuh kuat banget. Dan dia tekstur kuahnya kental ya. Kalian bisa lihat. Nggak yang encer. Jadi tuh bumbu karinya tuh kuat banget. Dan nampol banget. Ada sedikit rasa pedas. Mungkin ini dari merica ya. Atau lada. Tapi sih untuk rasa sih menurut gue enak banget. Sumpah untuk harga 22.000 amazing sih. Untuk porsinya juga banyak ini. Katsunya dia digoreng dengan sempurna, garing banget. Untuk di ayam dalamnya juga matang dia, dan tingkat ketebalan ayamnya juga dapetnya cukup tebal. Digigitnya itu teksturnya nggak kebanyakan tepung guys, masih enak banget. Kita makan nih norinya pakai mie ramennya. Sumpah ini ramennya gue akuin ini mantra banget dan kualitasnya no play. Kita rasanya no play dan mantra, mantap terasa. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Oke, next kita masuk ke sushi. Gue udah pesan 3 sushi. Ada yang Top Gun Roll. Top Gun Roll itu jadi dalamnya crab stick. Susinya digoreng lagi ya. Nasi susinya setelah digulung itu dikasih tepung lagi, digoreng. Yang kedua gue juga pesen chicken katsu roll. Ini sama, digoreng juga. Sama yang terakhir gue pesen yang nggak digoreng itu dori katsu roll. Tuh. Sebenarnya rasanya mungkin mirip-mirip kali ya. Beda di dalamnya aja. Kita coba ini, yang ini. Gue nggak tahu ini ya. Oh, ini yang crab stick nih. Tuh. Kita coba guys. Ini dapat satu porsi itu dapat 8. Salah guys. Ini yang ayam. Pantesan kok teksturnya beda. Cuman kayak di sini kelihatannya kayak crab stick ya. Ternyata bukan, ini ayam guys. Soalnya berasa banget tekstur ayamnya yang tebal. Dan amazingly ini enak juga dari si tekstur nasinya. Berasa banget ini beras Jepang atau mungkin dicampur kali ya, dicampur juga sama beras ketan ya. Bener-bener lengket gitu, enak, pulen banget. Dan ini untuk ukurannya gede-gede ya, ukurannya cukup besar ini. Di atasnya dikasih tobiko sama spicy mayo. Untuk rasa enak. Nah, gue sebenarnya penasaran ini sama yang crab stick. Kita coba yang crab stick nih sekarang. Oh, oke kita coba. Gue lebih suka ayam karena lebih berasa ya tekstur dalamnya itu, berasa gigitan apa tekstur ayamnya itu tebal. Nah sekarang kita dorinya di dalamnya itu dibikin katsu ya, digoreng tepung gitu, tapi atasnya nggak digoreng. Mamam guys. Enak juga kok. Sebenarnya ketiga rasa ini tuh rasanya mirip-mirip, cuman yang membedakan tekstur di luarnya ya. Tekstur di luarnya kalau yang digoreng itu berasa crunchy, kalau ini ya kayak langsung ke nasi aja gitu. Untuk rasanya gurih, pasti kan ini nasinya pakai cuka-cuka gitu kan. Rasa asamnya nggak gitu kuat, tapi tetap berasa enak. Dan ada rasa, karena emang di dalam
dikasih nori lagi, jadi ada cita rasa wangi-wangi nori yang bikin mantap gitu. Terus sama ada aroma ini juga, Tobiko. Mantra sih, sumpah gue akuin. Ketiga susinya ini menurut gue, untuk harga 22.000 sampai 25.000, menurut gue mantra banget, mantap terasa dan no play-play kualitasnya. Oke, jadi udah semuanya ya gue review ya, dari ramen sama susinya gue udah coba. Ini Dekima Sushi. Kita di lokasinya di Kreo Selatan, Jalan Pesantren. Ntar alamat lebih lengkap ada di kolom description. Kalian harus coba yang di daerah Kreo, Ciledug. Ada di ojek online juga. Pokoknya coba dan ramein Dekima Sushi ini karena emang kualitasnya oke, rasanya oke. Semangat terus mas. Semoga abis video ini makin rame, semakin dikenal orang-orangnya. Jadi kalau kalian yang udah coba Dekima Sushi ini, langsung aja posting di Instagram kalian menggunakan hashtag #virusaka, tag Instagram gua anak.kuliner, nanti bakalan gua repost, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, langsung aja klik tombol subscribe. Akhir kata, jangan lupa makan. Bye-bye.